sempurna ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat kelima. Di situ di ayat kelima ya Bu ya, kalau nggak salah itu berbicara tentang tata cara kita bersuci, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara tayamum. Untuk apa kita bersuci? Untuk menghadap Allah. Karena menghadap Allah, Allah yang maha suci, tidak bisa didekati, tidak bisa ditemui, didatangi kecuali oleh kita yang suci. Coba kalau kita mau sholat, nggak akan diterima sholat kita kalau dalam keadaan tidak suci. Suci baik dari hadas ataupun najis. Kita mau sholat nggak bisa, harus bersuci. Sampai kita menghadap Allah pun, kita udah mati nih Bu, mau menghadap Allah, nggak bisa juga kita berhadapan dengan Allah kalau kita tidak suci. Maka kita wajib mandi. Mandi untuk orang yang mati, meninggal, itu hukumnya wajib. Itu namanya mandi wajib. Cuman karena dia nggak bisa mandi sendiri, kita mandikan. Hukum memandikannya itulah yang fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan kalau misalnya kita udah tunaikan, semua kampung nih bebas dari dosa. Nah itulah fardu kifayah. Jadi di dunia kita tidak bisa menemui Allah dalam keadaan kotor. Ketika kita mati pun tidak bisa menemui Allah dalam keadaan kotor. Harus bersih. Itu secara fisik ya Bu. Makanya ada dalam fikihnya toharoh. Bersuci, harus suci. Dan suci itu dari hadas dan dari najis, ya kan? Dari hadas disucikannya dengan wudhu dan mandi wajib. Penggantinya kalau tidak ada air, maka dengan tayamum. Ya. Kalau dari najis, kan ada suci hadas kan Bu, hadas besar, hadas kecil. Kalau najis juga harus dibersihkan. Gak mungkin kita memang terbebas dari hadas tapi ada najis. Contoh misalnya, karena ketawanya enak banget gitu ya habis panen. Waduh ketawa, seneng gitu kan. Sampai keluar pipis. Ada yang kalau ketawa keluar pipis? Biasanya batuk. Oh batuk, iya. Batuk-batuk misalnya gitu kan. Sampai keluar pipis. Pipisnya sedikit aja. Seret-seret gitu. Sedikit pipis itu kalau seandainya mengenai kain kita, maka kain itu tidak bisa lagi untuk sholat. Tapi kan sedikit, nggak basah. Nah, tapi kalau dia keluar, maka dia tidak bisa dipakai. Itulah maka kalau misalnya kita mau sholat, harus kita lihat istinja dulu. Ya istinja itu bersih-bersih. Kemaluan kita ngeluarin najis enggak? Kalau keluar najis, otomatis berarti kita berhadas. Itu Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kalau dari sisi fisiknya namanya toharo. Tapi kalau dari sisi batiniah, ternyata Allah juga nggak mau didatangi oleh orang yang tidak suci hatinya juga gitu. Secara fisik dia harus suci, secara batin dia harus suci. Apa yang batin, penyakit-penyakit batin yang membuat kita kotor. Hati kita, akidah kita kalau kotor gitu ya Bu, misalnya syirik, melakukan syirik, itu juga tidak mau Allah menerimanya. Maka dosa yang paling besar yang tidak akan diterima, yang tidak akan diampuni, sampai kita mati belum sempat tobat gitu Bu, itu dosa syirik. Nggak mau Allah ampuninya. Kalau untuk dosa-dosa lain oke lah. Membunuh misalnya. Ya Allah ampun dulu tuh saya tuh terpaksa kali membunuh gitu kan.
belum sempat tobat nih, tapi ada mungkin permohonan ampun dari anaknya, permohonan ampun dari kaum muslimin gitu ya. Bisa jadi ini terangkat. Tapi kalau syirik tidak bisa terangkat. Anak mendoakan sekencang apapun tidak bisa. Makanya ini syirik ini adalah dosa besar yang tidak akan diampuni.